Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan nanti kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan pagi hari ini. Begini bunyi firman Tuhan, Ulangan pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sebagai kurban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya berdiam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Selama 7 hari engkau harus makan roti tidak beragi. Roti penderitaan itu sebab dengan terburu-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Dengan demikian seumur hidupmu engkau akan mengingat hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh wilayahmu selama 7 hari. Dari daging hewan yang kau sembelih pada petang hari pertama, janganlah ada yang dibiarkan tersisa sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan kurban Paskah di kota-kota yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, kecuali di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam. Di sanalah engkau harus mempersembahkan kurban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasak dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Esok paginya engkau harus kembali ke kemahmu. Selama 6 hari engkau harus makan roti tidak beragi. Pada hari ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan pekerjaan apapun. 7 minggu harus kau hitung, mulai dari waktu menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu dengan persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu, engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi yang di kotamu, juga pendatang, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu. Bersukarialah di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan lakukanlah ketetapan ini dengan setia. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan selama 7 hari. Sudah engkau selesai mengumpulkan hasil dari tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, bersukarialah pada hari rayamu itu. Engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi juga pendatang, anak yatim dan janda yang di kotamu. Selama 7 hari engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala tuaianmu dan segala upaya tanganmu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hakim-hakim dan pengawas-pengawas haruslah kau angkat di semua kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus mengadili bangsa itu dengan keputusan yang benar. Janganlah memutar balikan keadilan, dan janganlah memandang bulu. Jangan pula menerima suap, sebab suap membutakan mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Keadilan, hanya keadilanlah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah kau pancangkan tiang kayu apapun sebagai tiang berhala di samping mesbah Tuhan Allahmu, mesbah yang akan kau buat bagimu.
Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala, karena hal itu dibenci oleh Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sedikit kita membahas kitab Ulangan pasal 16 secara ringkas. Pasal 16 hari ini merupakan termaksud dalam pembahasan mengenai hukum-hukum tertentu, di mana dalam ayat ini hukum-hukum spesifik diajar oleh Musa. Tetapi dalam konteks bagaimana hukum-hukum ini harus dilakukan dalam tanah perjanjian. Karena dalam situasi di padang gurun, Musa adalah hakim yang tertinggi. Tapi nanti dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan, pada waktu Musa sudah meninggal, berarti harus ada jalan lain. Berkaitan dengan teks kita hari ini dalam membatasi pembahasan kita dalam ruang lingkup Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai dengan 20, menjelaskan mengenai hukum-hukum berhubungan dengan urusan kebangsaan. Allah memerintahkan agar orang Israel mengangkat hakim-hakim karena mereka tinggal tersebar di tanah Kanaan. Allah memerintahkan agar ibadah dilakukan di tempat yang Ia pilih kelak, yaitu di Yerusalem. Di sana ada imam-imam, orang-orang Lewi, dan hakim-hakim. Mereka akan memutuskan perkara yang terlalu sukar untuk diputuskan oleh hakim-hakim lokal. Namun, perkara sehari-hari diputuskan oleh hakim-hakim di daerah masing-masing. Allah ingin agar semua hakim memutuskan perkara dengan benar, tidak memutarbalikkan keadilan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tidak memandang bulu atau pilih-pilih dalam memutuskan perkara atau dalam menegakkan keadilan, dan tidak menerima suap atau uang sogokan atau uang pelicin. Dengan bahasa sederhananya adalah Allah menginginkan pengadilan yang adil bagi seluruh orang Israel, dan ini harus diterapkan dan dilakukan adil oleh para hakim-hakim yang sudah dipilih bagi semua orang Israel, tanpa memandang status dan tanpa memandang jabatan, karena semuanya sama di mata hukum, harus diperlakukan adil seadilnya. Yang salah harus tetap salah, yang benar harus tetap benar. Karena Allah yang adil tidak dapat menerima orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Pada waktu seorang melakukan ketidakadilan, ada orang lain yang dianiaya, dirugikan, atau ditindas hak-hak mereka. Allah tidak ingin orang Israel melakukan hal-hal tersebut kepada orang lain. Mengapa demikian? Ya, karena perlakuan tidak adil dibenci oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa penerapannya bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini? Penerapannya sederhana bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini dari teks hari ini. Mari kita semua bersama-sama berefleksi dan bercermin pada firman Tuhan hari ini. Apakah saya dan saudara semuanya hari ini sudah berbuat adil di dalam hidup kita sehari-hari? Ketika hak orang-orang lain ada di bawah kekuasaan saya dan saudara hari ini, apakah kita sudah berbuat adil kepada mereka? Sebaliknya, saat kita hari ini memiliki kuasa, apakah kita justru dengan seenaknya tidak memberikan apa yang menjadi hak orang lain? Apakah kita mudah mengambil apa yang menjadi hak orang lain? Apakah kita hari ini selalu memutuskan perkara dengan adil, dengan tidak memutarbalikkan keadilan? Yang benar kita jadikan salah, yang salah kita jadikan benar. Hukum kita perkosa dengan cara memandang bulu dalam memutuskan perkara. Karena dia kerabat saya, karena dia keluarga saya, karena dia pernah menolong saya, dia orang terdekat saya, maka dia bebas dari segala salahnya. Maka jadilah hukum diperkosa. Atau justru kita lebih memilih jalan menindas orang yang lemah? Orang yang benar kita jadikan salah dengan cara menerima suap atau uang pelicin untuk memutuskan suatu perkara. Ingat, untuk semuanya itu Tuhan benci dan tidak suka sama sekali, karena dasarnya ketidakadilan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bersama di masa kini untuk berlaku adil dalam segala hal, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami.
Kami belajar untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan keadilan. Kami belajar untuk tidak memandang bulu, tidak memandang keluarga, tidak memandang suku dan lain sebagainya, tidak memandang untuk berhutang budi dalam memutuskan perkara. Dan kami belajar untuk tidak menerima uang suap, uang sogokan, uang pelicin dalam segala perkara yang kami pegang, yang kami tangani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.